Menara Cukong yang ke-85. Novel fiksi bela diri edisi yang ke-841 hingga 850. Bersama suara serak, cerita dilanjut. Ketika Shen Tianwu mendengar ini, kilatan cemerlang melintas di matanya. Dia memang memiliki kartu truf di tangannya. Saat jimat suci itu diaktifkan dengan kekuatan penuh, kekuatan yang dilepaskannya cukup untuk mengancam seorang pria kuat di tahap awal level pertama Dewa Sejati. Jika kekuatan jimat disuntikkan ke dalam napas naga, itu memang dapat meningkatkan kekuatan napas naga. Tetapi menurut penilaian Shen Tianwu, bahkan jika kekuatan jimat itu dikonsumsi, kemungkinan besar Cukong tidak akan terbunuh. Sebaliknya dia akan mati di Gua Tianhun karena kartu asnya sudah habis. Oleh karena itu, Shen Tianwu akhirnya memutuskan untuk menggunakan jimat tersebut untuk menyelamatkan hidupnya. Adapun Palace Master Dragon, dia akan membalaskan dendam Master Istana Long. Shen Tianwu membalik tangannya dan mengeluarkan jimat giok khusus yang dipenuhi dengan kata-kata suci dan memancarkan aura menakutkan. Wajah Master Istana Naga berseri-seri karena kegembiraan, berpikir bahwa Shen Tianwu akan menyuntikkan kekuatan jimat ke dalam napas naga. Namun sesaat kemudian, senyumnya membeku di wajahnya. Dengan suara krek, Shen Tianwu menghancurkan jimat itu dengan satu tangan. Sebuah kekuatan dahsyat meledak dari jimat itu, menyelimuti Shen Tianwu, dan berubah menjadi garis merah darah yang menembus angkasa dan menghilang ke dalam surga Gua Tianhun. Shen Tianwu benar-benar menggunakan kekuatan jimat untuk menembus ruang dan kabur. Master Istana Long bereaksi dan meraung dengan sangat marah. Shen Tianwu, aku akan memboboi leluhurmu. Sebelum dapat menyelesaikan kata-katanya, berkas cahaya putih itu tak dapat bertahan lagi dan dihancurkan oleh formasi pedang penghancur jiwa. Segera setelah itu, formasi pedang penghancur jiwa terus mengerahkan kekuatannya dan menghantam jiwanya dengan keras. Master Istana Long yang sudah terluka parah, langsung kehilangan jiwanya dan meninggal. Cukong menatap ke arah Shen Tianwu kabur, tatapannya penuh ejekan. Anda dapat kabur untuk sementara waktu, tetapi Anda tidak dapat kabur selamanya. Begitu dia menaklukkan segel jiwa surgawi, dia akan pergi ke istana bela diri suci. Ye Fengxuan, yang telah berjaga di luar Gua Tianhun, tiba-tiba merasakan gerakan yang mengejutkan. Dia menerobos ruang dan kabur dengan kecepatan tinggi menuju ke arah istana Shengwu. Ye Fengxuan segera menebak bahwa sosok yang menakjubkan itu adalah Shen Tianwu dan buru-buru mengejarnya. Namun dengan bantuan jimat ajaib, Shen Tianwu kabur dengan sangat cepat dan meninggalkan Ye Fengxuan dalam sekejap mata. Melihat ini, Ye Fengxuan terpaksa menyerah mengejarnya. Itu bisa membuat Shen Tianwu kabur dengan putus asa. Tidak diragukan lagi bahwa Cukong telah menang. Senyum muncul di bibir Ye Fengxuan. Dia sepertinya telah melihat pemandangan ketika istana Xianyuan mendominasi tanah suci. Untuk mencegah Shen Tianwu melakukan tindakan nekat, kita masih harus mengirim seseorang untuk mengawasi pergerakan istana Shengwu dengan ketat. Ye Fengxuan mengeluarkan jimat giok transmisi suara dan memerintahkan tetua pertama dan kedua dari Aula Xianyuan untuk segera pergi ke Aula Shengwu. Di dalam Gua Tianhun, Cukong melambaikan tangannya dan menghisap cincin penyimpanan Master Istana Long ke telapak tangannya. Sebagai penguasa Aula 10.000 binatang dan salah satu makhluk terkuat di dunia peri, kekayaan Dewa Naga sangatlah besar. Cincin penyimpanannya tidak hanya berisi sejumlah besar batu abadi dan harta karun alam kelas atas, tetapi juga tumpukan mahiyat binatang abadi, termasuk beberapa mahiyat binatang abadi level 9, dengan nilai total miliaran batu abadi kelas atas. Di antara semua harta karun itu, yang paling membuat Cukong gembira adalah sebotol darah naga. Altar giok tidak berisi saripati darah naga asli, tetapi saripati darah naga dewa. Yang paling penting, itu adalah esensi dan darah naga atribut cahaya tingkat tinggi tingkat pertama naga Senguang. Toples saripati darah ini dianugerahkan kepada Master Istana Naga oleh binatang suci dari alam suci untuk meningkatkan kekuatannya. Tanpa diduga, itu ternyata merupakan kesepakatan yang menguntungkan bagi Cukong. Naga dewa dengan atribut cahaya sudah langka, dan esensi serta darahnya adalah yang paling berharga di antara 9 atribut esensi dan darah naga sejati. Selama Cukong bisa mendapatkan 8 atribut darah esensi naga tingkat tinggi tingkat pertama lainnya, dia akan bisa melangkah ke tingkat ke-9 dari seni naga leluhur dan meningkatkan darah di badannya ke pembuluh darah abadi tingkat 9. Sayang sekali bola naga dari naga tingkat rendah tingkat pertama itu meledak.
Kalau tidak, panen kali ini akan jauh lebih besar. Cukong menggelengkan kepalanya sedikit. Akan tetapi, karena Master Istana Naga adalah naga cahaya sejati, badan naga dan bola naganya juga bernilai mahal. Cukong melambaikan tangannya, menyingkirkan cincin penyimpanan dan badan Master Istana Naga, lalu berbalik melihat segel jiwa surgawi. Cukong terbang menuju segel jiwa surgawi. Ketika kekuatan jiwanya menyentuh segel jiwa surgawi, fluktuasi kekuatan jiwa yang aneh datang. Suatu metode rahasia pemurnian jiwa dan sebuah jalan tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Metode rahasia pemurnian jiwa itu adalah seni pemurnian jiwa Tianyan. Dan bagian itu berarti bahwa jika seseorang berlatih seni pemurnian jiwa Tianyan hingga tingkat ke-9 dan alam jiwa mencapai puncak tingkat ke-9 jiwa abadi, maka orang tersebut dapat dikenali. Cukong tidak membuang waktu. Dengan satu pikiran, dia langsung memasuki lantai ke-6 pagoda. Kemudian dia duduk bersila di atas batu sumber dewa kelas atas, mengambil sepotiong teh dari pohon teh Raja Pencerahan dan menelannya, dan mengabdikan dirinya pada latihan seni pemurnian jiwa Tianyan. Waktu bagaikan air yang mengalir, berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu di lantai 6 pagoda. Meleleh, Cukong yang tengah berlatih tiba-tiba membuka matanya dan berteriak pelan. Ledakan, kekuatan jiwa yang sangat dahsyat meledak dari badannya seperti tsunami yang dahsyat, menyebabkan riak-riak yang mengerikan di angkasa. Meskipun seni pemurnian jiwa Tianyan lebih mendalam daripada seni pemurnian jiwa Diyan dan seni pemurnian jiwa Dayan, namun lebih sulit untuk dipraktikkan. Namun, ada 60 hingga 70% kesamaan antara ketiganya, dan Cukong telah sepenuhnya menguasai seni pemurnian jiwa evolusi bumi dan seni pemurnian jiwa evolusi besar, jadi tidak sulit untuk beralih ke seni pemurnian jiwa evolusi surga. Dengan bantuan daun teh dari Raja Pohon Teh, setelah 10 tahun berlatih keras, Cukong akhirnya berhasil mengolah seni pemurnian jiwa Tianyan ke tingkat ke-9. Dengan usaha keras Cukong, 9 pedang jiwa yang berasal dari bumi di dalam benaknya menyatu dengan kekuatan jiwa yang luas dan berubah menjadi 9 pedang jiwa yang menyerupai batu giok putih murni. Itu adalah pedang jiwa Tianyan. Akhirnya aku berhasil mengolah seni pemurnian jiwa Tianyan ke tingkat ke-9. Senyuman muncul di bibir Cukong. Meskipun ranah jiwanya masih jiwa dewa tingkat pertama, kekuatan jiwanya lebih murni dari sebelumnya dan kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Kalau sekarang dia menghadapi serangan nekat yang dilancarkan oleh Master Istana Naga, bahkan tanpa dukungan segel bumi mendalam, dia akan mampu memotiongnya menjadi beberapa bagian dengan formasi pedang penghancur jiwa. Cukong menggerakkan pikirannya dan langsung meninggalkan lantai 6 pagoda dan kembali ke Gua Tianhun. Saat ini, baru 2 hari berlalu di dunia luar. Cukong mengaktifkan teknik pemurnian jiwa Tianyan, dan 9 pedang jiwa Tianyan terbang keluar dari benaknya. Saat 9 pedang jiwa Tianyan mengembun, kekuatan jiwa yang mengerikan menyapu seluruh gua. Berdengung, segel jiwa surgawi bergetar hebat, melepaskan fluktuasi kekuatan jiwa yang aneh. Setelah memastikan bahwa Cukong telah mengolah seni pemurnian jiwa berkembang bumi hingga tingkat ke-9 dan bahwa alam jiwanya telah melampaui puncak jiwa abadi tingkat ke-9, segel jiwa surgawi melayang dan jatuh ke tangan Cukong. Ia telah sepenuhnya mengenali Cukong. Cukong tersenyum tipis, lalu mengaktifkan kekuatan jiwanya, menyuntikkannya ke dalam segel jiwa surgawi, lalu meninggalkan jejak jiwa di dalamnya. Pada saat ini, segel jiwa bumi di benak Cukong merasakan bahwa Cukong telah menaklukkan segel jiwa misterius dan terbang keluar dari benaknya dengan sendirinya. Berdengung, berdengung, segel jiwa surgawi dan segel mendalam duniawi bergetar pada saat yang sama, saling tarik-menarik, lalu bergabung menjadi satu, berubah menjadi segel yang baru. Saat kekuatan jiwa Cukong menyentuh segel itu, fluktuasi jiwa aneh pun datang. Suatu metode rahasia pemurnian jiwa dan sebuah jalan tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Metode rahasia pemurnian jiwa itu tidak lain adalah Tianyan Shen Hunjue yang diturunkan dari dunia dewa, dan dikenal sebagai takdir abadi yang pertama. Paragraf lainnya adalah pengantar Tianyan Shen Hunjue dan segel baru setelah 3 segel digabungkan menjadi satu. Setelah Cukong selesai membaca Tianyan Shen Hunjue dan bagian itu, secercah cahaya melintas di matanya. Ternyata Tianyan Shen Hunjue diwarisi dari kekuatan sakti di alam dewa, Sekte Huntian. Segel jiwa surgawi, segel jiwa duniawi, dan segel jiwa misterius bukan hanya peluang, tetapi juga ujian yang ditetapkan oleh Sekte Jiwa Surga.
Setiap kultivator yang telah mengumpulkan segel jiwa surga, segel jiwa bumi, dan segel jiwa misterius serta memperoleh seni jiwa ilahi Tian Yan berhak untuk pergi ke sekte surga jiwa. Seni jiwa ilahi Tian Yan dalam benak Cukong hanya jilid pertama, dan level tertinggi hanya bisa dikultivasikan hingga alam jiwa ilahi tingkat ketiga. Jika Anda ingin mendapatkan konten pelatihan selanjutnya dari Tian Yan Shen Hun Jue, Anda harus pergi ke sekte Hun Tian. Selain itu, segel baru yang terbentuk setelah 3 segel digabungkan menjadi satu disebut segel jiwa ilahi Tian Yan, yang merupakan senjata jiwa ilahi yang berharga. Itu dapat dilihat sebagai hadiah dari sekte surga jiwa kepada penguji. Kekuatannya 10 kali lipat Horcrux tingkat atas. Dengan berkah segel jiwa Tian Yan, Cukong bahkan dapat membunuh orang kuat di puncak tingkat pertama jiwa. Ini layak menjadi takdir abadi pertama, ini sungguh luar biasa. Cukong tersenyum. Perjalanan ke gua surga Tianhun ini menghasilkan banyak uang baginya. Dia tidak hanya memperoleh kesempatan pertama untuk menjadi abadi, dia juga membunuh Master Istana Naga dan memperoleh Saripati Darah Naga Shen Guang. Sudah waktunya untuk berurusan dengan Shen Tianwu. Cahaya dingin melintas di mata Cukong. Shen Tianwu telah memprovokasi dia lagi dan lagi, sudah saatnya perseteruan ini diakhiri untuk selamanya. Chu Hongyan menyimpan segel jiwa Tian Yan di dalam pikirannya, lalu melayang ke udara, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang keluar dari gua Tianhun. Begitu Cukong keluar, dia melihat ekspresi panik Ye Fengxuan dan menariknya ke istana Tianhuang dengan kecepatan tinggi. Kepala istana, apa yang terjadi? Cukong bertanya sambil mengerutkan kening. Dengan kekuatan Ye Fengxuan, dia seharusnya tidak begitu panik bahkan jika Shen Tianwu memimpin orang-orang kuat dari istana Shengwu untuk menyerang. Sementara Ye Fengxuan melaju kencang bersama Cukong, dia berkata cepat. Baru 1/4 jam yang lalu, seorang ahli alam dewa sejati turun ke alam abadi. Apa? Pupil mata Cukong mengecil. Ye Fengxuan berkata, setelah Shen Tianwu kabur dari surga gua Tianhun, saya meminta tetua pertama dan kedua untuk mengawasi aula Shengwu dengan saksama, takut kalau Shen Tianwu akan melakukan sesuatu yang nekat. Aku tidak menyangka Shen Tianwu lebih gila dari yang kuduga. Setelah memulihkan diri selama 2 hari, dia langsung mengaktifkan formasi pelindung kuil Shengwu dan membunuh setengah dari anggota kuil Shengwu. Kemudian dia menggunakan harta rahasia yang dianugerahkan oleh para dewa, ditambah dengan rahasia pengorbanan darah dan pengorbanan jiwa, dan nyaris membuka jalan, yang memungkinkan dewa sejati untuk berhasil turun. Sekarang, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah pergi ke istana Tianhuang. Seperti istana Shengwu, Istana Tianhuang memiliki warisan panjang dan warisan budaya yang mendalam, dan juga terhubung dengan makhluk-makhluk kuat di dunia dewa. Jika penguasa istana Tianhuang bersedia membayar berapapun harganya, ia juga dapat mengizinkan dewa sejati yang kuat turun ke negeri dongeng. Pada saat ini, terdengar suara dingin. Kamu tidak akan kemanapun. Ruang di depan Ye Fengxuan dan Cukong tiba-tiba terkoyak, dan 2 sosok melangkah keluar. Sosok yang satu adalah Shen Tianwu, dan sosok lainnya adalah sosok kuat dari dunia dewa, Du Yiming. Tingkat kultivasi orang ini setinggi tahap awal tingkat kedua dewa sejati, dan dia memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Hanya berdiri di sana, ruang di sekitarnya tidak dapat menahannya dan beberapa retakan ruang besar pun muncul. Cepat sekali, wajah Ye Fengxuan berubah drastis. Du Yiming baru saja tiba di negeri peri 1/4 jam yang lalu. Hasilnya, dia membawa Shen Tianwu dari istana Shengwu ke surga gua Tianhun. Mata Du Yiming setajam pisau. Dia menatap Cukong dari atas ke bawah, dan berkata dengan sikap seorang atasan. Selama kamu patuh mempersembahkan segel misteri bumi, lalu berlutut dan menyerah, aku akan membiarkan dewa menanamkan segel kendali di badanmu dengan metode rahasia, dan kamu dapat menyelamatkan hidupmu. Menurut laporan Shen Tianwu, Cukong adalah seorang jenius yang tak tertandingi dengan kecepatan kultivasi yang luar biasa cepat. Seorang jenius seperti ini 100% akan mampu naik ke alam dewa di masa depan, dan paling cocok untuk dijadikan budak. Saat ini, hanya 2 hari telah berlalu sejak Shen Tianwu kabur dari gua Tianhun. Menurut Du Yiming, tidak peduli seberapa jahatnya Cukong, mustahil baginya untuk berlatih seni pemurnian jiwa Tian Yan hingga tingkat ke-9 dan menaklukkan segel jiwa surgawi dalam waktu 2 hari. Itulah sebabnya dia meminta Cukong untuk menyerahkan segel Dixuan dan bukan segel jiwa Tian Yan. Cukong mendengar ini dan berkata dengan dingin,
Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Du Yiming berkata dengan nada menghine. Kamu tidak punya hak untuk menolak. Begitu dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkannya erat-erat ke arah kekosongan. Energi abadi yang tak terbatas berkumpul dengan liar dan langsung berubah menjadi tangan abadi raksasa, yang menggenggam Cukong dengan ganas. Meskipun Du Yiming tidak menggunakan kekuatan penuhnya, sebagai orang kuat di tahap awal tingkat kedua dewa sejati, kekuatannya telah melampaui batas dunia peri. Bahkan Shen Tianwu tidak dapat menahan serangan ini. Mendengus. Cukong mendengus dingin, lalu dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan langsung melancarkan jurus rahasia transformasi naga. Mengaum, raungan naga yang memekakkan telinga datang dari badan Cukong. Sisik naga yang keras langsung mengembun di badannya, dua tanduk naga tumbuh di dahinya, dan seluruh badannya memancarkan aura naga yang sangat menakutkan. Di bawah pengaruh teknik rahasia, kultivasi Cukong secara paksa ditingkatkan dari tahap awal tingkat ke-8 Kaisar Abadi ke tahap akhir tingkat ke-9 Kaisar Abadi. Dengan bantuan kekuatan fisiknya, kekuatan tempurnya langsung mencapai batas dunia peri. Pedang penjangkau langit 7 bintang. Cukong mengayunkan pedang naga langit dan menebasnya di depannya. Energi spiritual atribut emas, kayu, air, api, tanah, angin dan guntur berkumpul bersama dalam sekejap. Dalam sekejap, langit menjadi gelap. 21 hantu besar pedang dewa terkondensasi dan kemudian saling tarik-menarik membentuk formasi pedang dewa 7 bintang. Dengan dukungan 7 hukum tingkat tinggi langit dan bumi, formasi pedang ilahi 7 bintang menebas udara dan langsung menghancurkan tangan abadi raksasa. Du Yiming mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang. Di dunia peri, kekuatanmu memang yang terbaik. Tapi di hadapan dewa ini, itu tidak cukup. Aku bahkan tidak perlu menggunakan 30% kekuatanku untuk menekanmu. Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas menuju Cukong bagaikan kilat, ingin segera menghadapi Cukong. Namun yang tidak disangkanya adalah kecepatan gerak Cukong ternyata lebih cepat darinya. Karena penghinaan Du Yiming, Cukong memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Dia mengerahkan segenap tenaganya untuk melakukan teknik menginjak langit tanpa jejak guna menghindari serangan Du Yiming, lalu langsung menyerang dari belakangnya. Pedang penjangkau langit 7 bintang. 21 bayangan pedang dewa raksasa berkumpul lagi, membentuk formasi pedang dewa 7 bintang. Membawa kekuatan pedang yang dapat mencapai langit, mereka menghantam punggung Du Yiming dengan keras. Wajah Du Yiming berubah dan dia segera mengambil tindakan untuk melawan. Terdengar suara teredam, Du Yiming malah terlempar mundur beberapa langkah. Jika diperhatikan lebih teliti, ada bercak darah tipis di lengan kanannya, yang menandakan ia terluka ringan. Adegan ini membuat mata Shen Tianwu terbelalak. Dia tidak menyangka bahwa Cukong benar-benar bisa menyakiti Du Yiming. Dia adalah ahli yang tak tertandingi di tahap awal tingkat kedua dewa sejati. Sekalipun Du Yiming tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia tetap bukan tandingan para kultivator di dunia abadi. Oke, bocah. Kau benar-benar membuat dewa ini marah. Du Yiming menatap noda darah di lengannya dan tertawa marah. Dewa ini sangat marah, konsekuensinya akan serius. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tangan kanannya ke udara dan mengeluarkan pedang berwarna cian emas. Kualitas pedang ini telah mencapai tingkat senjata dewa menengah tingkat pertama, dan kekuatannya sungguh menakjubkan. Pada saat yang sama, kultivasi tahap awal dewa sejati tingkat kedua meledak dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan ruang di sekitarnya. Puluhan badai luar angkasa menerjang dan pemandangannya amat mengerikan. Mata Du Yiming dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menghilang dari tempat itu dalam sekejap dan bergegas menuju Cukong. Melihat ini, bibir Shen Tianwu melengkung membentuk senyum percaya diri. Menurutnya, Du Yiming, yang telah mengesampingkan penghinaan-nya, pasti bisa membunuh Cukong dengan satu pukulan. Wajah Ye Fengxuan penuh dengan kekhawatiran. Dia menggertakkan giginya, mengeluarkan pedang Fengyan, dan bersiap untuk membantu Cukong. Namun dia dihentikan oleh Shen Tianwu. Kepala istana, jangan khawatir. Dewa sejati yang kuat ini tidak akan bisa membunuhku, kata Cukong melalui transmisi suara. Ketika Ye Fengxuan mendengar ini, sekilas ekspresi terkejut melintas di matanya. Mungkinkah Cukong masih memiliki kartu truf yang belum digunakannya? Seperti dugaannya, Cukong masih mempunyai kartu truf pamungkas di tangannya. Permaisuri,
Tolong pinjamkan aku sedikit kekuatan. Teriak Cukong dalam hatinya. Begitu dia selesai berbicara, suatu kekuatan dahsyat tiba-tiba meletus dari benaknya. Mendengus, Cukong menggertakkan giginya dan mengeluarkan erangan teredam. Saat jejak kekuatan dari Ratu Kekacauan turun padanya, badannya berada di bawah tekanan luar biasa, dan darah mulai mengalir dari ketujuh lubangnya. Di tengah rasa sakit yang hebat, tingkat kultivasi Cukong langsung meroket. Di bawah tatapan terkejut Shen Tianwu dan Ye Fengxuan, tingkat kultivasi Cukong langsung meningkat dari akhir tingkat ke-9 Kaisar Abadi ke akhir tingkat pertama Dewa Sejati. Seluruh badannya memancarkan kekuatan ilahi yang luar biasa. Dengan bantuan kekuatan fisiknya, kekuatan tempurnya mendekati kekuatan seorang pria kuat di tahap awal level kedua Dewa Sejati. Mencapai level yang sama dengan Du Yiming. Bagaimana ini mungkin? Pupil mata Du Yiming mengecil dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Sekalipun dia berada di alam dewa, dia belum pernah melihat seseorang yang mampu meningkatkan level kultivasinya secara paksa lagi setelah menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan level kultivasinya. Dan yang paling penting adalah bahwa Cukong tidak hanya maju satu atau dua alam kecil. Setelah dua kali kenaikan paksa, Cukong secara langsung menembus batas dunia peri dari tingkat ke-8 awal Kaisar Abadi hingga tingkat pertama akhir Dewa Sejati. Benar-benar mengerikan. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya kalau itu benar. Dentang, dentang, dentang. Berbalik, Cukong mulai bertarung dengan Du Yiming. Suara logam beradu terdengar tak ada habisnya. Setiap kali keduanya berbenturan, beberapa retakan ruang besar akan tercipta di ruang sekitarnya. Hanya dalam beberapa putaran, ruang dalam radius 1 km langsung hancur. Semakin banyak Du Yiming memukul, semakin jelek ekspresinya. Dia mengira jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia bisa membunuh Cukong dengan satu pukulan. Akibatnya, Cukong menggunakan kartu trufnya dan secara paksa meningkatkan kekuatan tempurnya ke tingkat yang sama dengannya. Mengandalkan keunggulan kecepatan gerak, Cukong benar-benar unggul dan sepenuhnya menekannya. Apakah kau pikir hanya kau yang bisa meningkatkan kultivasimu? Aku juga bisa, Du Yiming berteriak. Tangannya seperti roda, dengan cepat membentuk lusinan segel tangan misterius. Teknik kera ilahi. Saat segel tangan terakhir terbentuk, Du Yiming berteriak keras. Suatu kekuatan dahsyat dan ganas meledak dari badannya, menyapu langit dan bumi. Du Yiming memiliki urat nadi dewa tingkat 2 garis keturunan kera petir emas. Teknik kera dewa dapat mengaktifkan darah dalam badannya, meningkatkan kultivasinya secara paksa, dan meningkatkan kekuatan tempurnya. Tentu saja, teknik kera ilahi yang dilakukan oleh Du Yiming benar-benar tidak ada bandingannya dengan transformasi naga ilahi yang dilakukan oleh Cukong. Dengan bantuan teknik rahasia, kultivasi Du Yiming secara paksa dinaikkan 2 tingkat kecil, mencapai tahap akhir tingkat kedua Dewa Sejati. Setelah merasakan kecepatan gerak Cukong, Du Yiming tidak lagi membuang waktu. Ia menatap tajam ke arah Cukong dan mengayunkan pedang lapis lazuli di tangannya sekuat tenaga, melancarkan serangan terkuatnya. Pisau petir emas. Sebuah teriakan keras terdengar. Langit dan bumi berubah warna dalam sekejap. Energi spiritual keemasan yang agung dan menggelegar terkondensasi di langit dan berubah menjadi bayangan pedang suci lapis lazuli raksasa, melepaskan kekuatan suci yang sangat mengerikan. Apa yang dianugerahkan kepada hantu pedang ilahi emas hijau bukanlah hukum tingkat tinggi langit dan bumi, tetapi kekuatan yang lebih kuat yang disebut jalan langit dan bumi. Hanya mereka yang cukup kuat untuk mencapai tingkat dewa sejati atau lebih tinggi yang dapat memahami jalan langit dan bumi, dan kekuatannya sungguh menakjubkan. Seperti halnya hukum langit dan bumi, jalan langit dan bumi juga dibagi menjadi 3 tingkatan, jalan langit dan bumi tingkat rendah, jalan langit dan bumi tingkat menengah, dan jalan langit dan bumi tingkat tinggi. Meskipun Du Yiming hanya menguasai 2 atribut emas dan guntur tingkat terendah dari jalan langit dan bumi tingkat rendah, kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh para kultivator di dunia abadi. Wah, betapapun jahat dan memberontaknya dirimu, kamu tidak akan mampu menghentikan kekuatan jalan surga dan bumi. Du Yiming mensibir. Dengan kekuatan penuhnya, hantu pedang suci lapis lazuli di langit, yang membawa kekuatan tak tertandingi, menghancurkan ruang dan menebas ke arah Cukong dengan ganas. Ketika Shen Tianwu melihat pemandangan ini, senyum kembali muncul di wajahnya. Cukong tidak akan pernah bisa membalikkan keadaan.
Jika dia bisa menangkis serangan ini, aku akan bunuh diri tanpa dia harus melakukan apapun. Ketika Cukong mendengar perkataan Shen Tianwu, ada nada mengejek di bibirnya. Kalau begitu, kamu bisa bunuh diri sekarang. Shen Tianwu menatap ekspresi acuh tak acuh Cukong, pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan firasat buruk muncul dalam hatinya. Mungkinkah Cukong benar-benar yakin bahwa dia dapat menghalangi bayangan pedang ilahi emas biru? Cukong terlihat memegang pedang langit naga dengan erat di kedua tangannya, mengerahkan kekuatan abadi dan kekuatan fisik dalam badannya secara ekstrim, serta mengerahkan segenap tenaganya untuk melepaskan pedang ilahi 8 Desolate. 8 atribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, dan kegelapan dalam radius 10.000 mil langsung terkuras habis, dan di atas kepala Cukong, terkondensasi menjadi hantu pedang 8 warna yang besar, melepaskan kekuatan pedang yang tak tertandingi. Setelah diamatei dengan seksama, ternyata yang dianugerahkan kepada hantu pedang ilahi 8 kesengsaraan itu bukanlah hukum langit dan bumi tingkat tinggi, melainkan cara langit dan bumi tingkat rendah. Selain itu, mereka adalah 8 jalan tingkat rendah di langit dan bumi dengan atribut yang berbeda-beda. Yang terpenting ialah bahwa ke-8 jalan langit dan bumi tingkat rendah ini menduduki peringkat tinggi, bahkan di antara semua jalan langit dan bumi tingkat rendah. Kekuatannya jauh melampaui atribut emas dan guntur tingkat rendah dari jalan langit dan bumi yang diaktifkan Du Yiming. Dengan berkah 8 jalan tingkat rendah langit dan bumi, kekuatan hantu pedang dewa 8 warna meningkat beberapa kali lipat. Alasan mengapa Cukong mampu memobilisasi kekuatan alam surga dan bumi tingkat rendah tentu saja karena batu sumber dewa tingkat atas. Dengan bantuan batu sumber dewa tingkat atas, dia sudah mulai memahami jalan langit dan bumi. Selain itu, dengan bantuan kekuatan permaisuri kekacauan, kultivasinya menerobos batas alam abadi dan dia secara paksa dipromosikan ke tahap akhir tingkat pertama dewa sejati. Itulah sebabnya mengapa memungkinkan untuk mengaktifkan 8 cara tingkat rendah langit dan bumi secara bersamaan. Saat berikutnya, hantu pedang dewa 8 warna dan hantu pedang dewa safir bertabrakan dengan keras. Dunia awalnya tenang. Tak lama kemudian, terdengarlah suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Akibat energi yang mengerikan itu menyapu bagaikan banjir yang menghancurkan dunia, menyapu ke segala arah. Wajah Ye Fengxuan dan Shen Tianwu berubah dan mereka segera mengambil tindakan untuk melawan dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap mata, ruang dalam radius 10.000 meter hancur, badai ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya menyapu, dan pemandangannya sangat mengerikan. Untungnya pertempuran itu terjadi jauh dari kota. Kalau tidak, dengan akibat energi yang begitu mengerikan, bahkan Kaisar Abadi tingkat ke-7 pasti akan mati. Ye Fengxuan dan Shen Tianwu terdorong sejauh 1000 meter akibat dampak energi tersebut. Mereka berdua segera melihat ke arah pusat konfrontasi. Golden Thunder Blade yang diperagakan Du Yiming, meski kekuatannya serupa dengan Eight Desolations Divine Sword, keduanya merupakan keterampilan dewa tingkat kuning tingkat rendah yang terbaik. Namun Du Yiming hanya mengolahnya sampai tingkat menengah. Namun, Cukong mengolah pedang dewa 8 Desolate hingga mencapai tingkat kesempurnaan yang tinggi, dan dengan berkah dari 8 jalan langit dan bumi tingkat rendah, kekuatannya melampaui pedang guntur emas. Setelah keduanya berada dalam kebuntuan selama beberapa tarikan napas, hantu pedang ilahi emas biru tidak dapat bertahan lagi dan langsung hancur. Segera setelah itu, hantu pedang dewa 8 warna terus menebas ke arah Du Yiming dengan kekuatan yang tidak berkurang. Ah! Terdengar teriakan. Du Yiming bagaikan layang-layang yang talinya putus, menghantam ke kejauhan dengan jejak darah merah cerah. Pedang Cukong langsung melukainya dengan pareh. Bagaimana ini mungkin? Mata Shen Tianwu membelalak, wajahnya penuh kengerian. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan bertarung Cukong telah mencapai taraf sedemikian rupa, bahkan Du Yiming pun terluka pareh olehnya. Sudah saatnya bagimu untuk berangkat. Cukong menatap Du Yiming dan berkata dengan acuh tak acuh. Kau pikir kau bisa membunuhku? Bermimpilah, teriak Du Yiming dengan ekspresi kesal di wajahnya. Dia memaksakan diri untuk menahan luka-luka di badannya, mengayunkan pedang lapis lazuli di tangannya sekuat tenaga, dan sekali lagi menggunakan Golden Thunder Blade. Ledakan. Energi spiritual besar berwarna emas dan berunsur guntur berkumpul bersama dan berubah menjadi bayangan pedang dewa lapis lazuli yang besar, yang menebas dengan ganas ke arah Cukong. Coba lagi, hasilnya akan sama saja,
kata Cukong dengan nada menghine. Dia juga menghunus pedang naga langit dan sekali lagi menggunakan pedang ilahi 8 Desolate. Saat berikutnya, hantu pedang Dewa 8 Warna dan hantu pedang Dewa Safir saling beradu hebat di ruang yang hancur. Akibat energi yang mengerikan tersebut menyebabkan ruang semakin hancur. Semuanya sama seperti sebelumnya. Hantu pedang suci Safir itu bertahan beberapa napas sebelum tak mampu lagi bertahan. Memanggil. Tepat saat bayangan pedang suci Safir hancur, sebilah pedang jiwa hitam melesat keluar, membelah kehampaan dan melesat lurus ke arah jiwa Cukong. Wah, pisau terbang pembunuh jiwa ini adalah jurus pembunuh terhebatku. Du Yiming tertawa terbahak-bahak. Pedang jiwa hitam itu disebut pisau terbang pemutus jiwa, dan itu adalah harta karun rahasia dunia dewa. Bila digunakan dengan kekuatan penuh, itu cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik alam jiwa dewa tingkat pertama. Du Yiming menggunakan pedang guntur emas untuk menarik perhatian Cukong, dan mengambil kesempatan itu untuk mengaktifkan pisau terbang pemutus jiwa, berniat menghancurkan jiwa Cukong dengan satu serangan. Shen Tianwu yang tadinya putus asa, tersenyum lagi saat melihat pemandangan ini. Aku tahu Du Zhenchen tidak akan pernah kalah. Jika Cukong dapat menangkis serangan ini, apalagi bunuh diri, aku lebih suka jiwaku musnah dan aku tidak akan pernah terlahir kembali. Cukong memperhatikan ekspresi Du Yiming dan Shen Tianwu, dengan sedikit nada mengejek di bibirnya. 2 hari yang lalu, pisau terbang pemutus jiwa ini memang bisa menjadi ancaman bagiku. Namun sekarang, pisau itu tidak bisa membunuhku. Begitu dia selesai berbicara, Cukong menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan teknik pemurnian jiwa Tianyan. Kekuatan jiwa seluas samudra meledak dari badannya. 9 pedang jiwa Tianyan yang menyerupai giok putih bersih terbang keluar dari benak Cukong, lalu saling tarik-menarik, dan langsung membentuk formasi pedang penghancur jiwa. Dengan berkah segel jiwa ilahi Tianyan, formasi pedang penghancur jiwa melepaskan kekuatan jiwa yang tak tertandingi, dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Saat berikutnya, formasi pedang penghancur jiwa menerobos udara dan bertabrakan dengan keras dengan pisau terbang penghancur jiwa. Du Yiming yang tadinya penuh percaya diri, tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan berteriak. Kamu benar-benar menaklukkan segel jiwa surgawi, menggabungkan 3 segel menjadi 1, dan memperoleh segel jiwa surgawi. Sebagai makhluk kuat di dunia dewa, dia tahu dengan jelas seberapa besar segel jiwa dewa Tianyan, sebagai senjata jiwa dewa, dapat meningkatkan metode rahasia serangan jiwa. Jika ranah jiwa Cukong hanya tingkat ke-9 dari jiwa abadi, maka itu akan baik-baik saja. Namun, alam jiwa Cukong telah mencapai tingkat pertama jiwa dewa. Dengan berkah segel jiwa ilahi Tianyan, kekuatan formasi pedang penghancur jiwa jauh melampaui pisau terbang pemutus jiwa. Di bawah tatapan ngeri Du Yiming, formasi pedang penghancur jiwa menghancurkan pisau terbang pemutus jiwa sepotiong demi sepotiong dengan kekuatan besar, dan kemudian terus menghantam jiwanya dengan kekuatan yang tidak berkurang. Jeritan yang lebih menyakitkan pun terdengar. Badan Du Yiming terlempar mundur dan jatuh dengan keras ke kejauhan. Jika diperhatikan lebih seksama, dia tampak sangat pucat dan seluruh badannya sangat lemah hingga dia bahkan tidak mampu berdiri. Menyaksikan Cukong mendekat selangkah demi selangkah, Du Yiming merasakan ketakutan tak berujung di dalam hatinya. Dia mengira perjalanan ke dunia fana ini akan menjadi perjalanan mudah untuk menuai hasil, tetapi dia tidak menyangka akan menemui jalan buntu. Kalau saja dia tahu hal ini akan terjadi, dia tidak akan pernah turun ke dunia fana. Namun kini, tak ada gunanya menyesal. Dia hanya bisa mengesampingkan martabat dewa sejati dan memohon belas kasihan dari Cukong. Sahabatku, aku bersedia membayar nyawaku. Selama kau membiarkanku pergi, aku bisa memuaskanmu tidak peduli apakah itu metode sihir, keterampilan sihir, pil ajaib, atau senjata ajaib. Cukong tersenyum menghine, seolah dia tidak mendengar perkataan Du Yiming. Melihat hal ini, Du Yiming tahu bahwa suap tidak ada gunanya, dan segera mengubah sikapnya, berteriak dengan keras. Aku adalah keturunan dari keluarga Du, salah satu dari 3 keluarga besar di kota kenaikan alam ilahi. Jika kau berani membunuhku, keluarga Du tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Saat kau naik ke alam dewa, saat itulah kematianmu. Cukong mensibir, dan sama sekali tidak menganggap serius ancaman Du Yiming. Dia tidak memberi Du Yiming kesempatan untuk melanjutkan bicaranya. Dia langsung mengayunkan pedang langit naga, menebas energi pedang tajam, dan mengirimnya ke kematiannya.
Memanggil. Terdengar suara terobosan di udara. Ketika Cukong berhadapan dengan Du Yiming, Shen Tianwu yang ketakutan berbalik dan kabur tanpa ragu-ragu. Ia memacu kemampuan gerak badannya secara ekstrim dan berharap bisa menumbuhkan 2 kaki lagi. Tapi kali ini, Cukong tidak memberinya kesempatan untuk kabur. Cukong mengerahkan segenap tenaganya untuk melancarkan jurus menginjak tanpa jejak dan menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Ketika dia muncul lagi, dia sudah menyerang Shen Tianwu dari belakang. Mendesis. Shen Tianwu bahkan tidak sempat meraung sebelum dia terbelah menjadi 2. Setelah itu, Cukong membawa badan Shen Tianwu kembali ke tempat asalnya. Ye Fengxuan terkejut dan baru sadar saat ini. Dia menatap Cukong dengan tak percaya, matanya penuh keheranan. Dia membayangkan Cukong sekuat tenaga, namun tanpa diduga, Cukong masih melebihi imajinasinya. Du Yiming adalah dewa sejati yang sangat kuat, dan kultivasinya telah mencapai tahap awal dewa sejati tingkat kedua. Dia juga menguasai teknik rahasia yang kuat dan harta rahasia alam dewa seperti pisau terbang pembunuh jiwa. Jika dia tidak bertemu Cukong, dia pasti bisa menyapu dunia peri dan menjadi tak terkalahkan. Mendengus. Pada saat ini, Cukong tiba-tiba mengeluarkan erangan teredam, auranya langsung turun, dan wajahnya menjadi sepucat kertas. Saat kekuatan yang dipinjamkan kepadanya oleh permaisuri kekacauan menghilang dan transformasi naga ilahi diangkat, tingkat kultivasinya turun kembali ke tingkat ke-8 awal Kaisar Abadi. Bukan hanya badannya yang terluka parah, bahkan fondasinya pun muncul retakan. Untuk membunuh Du Yiming, kali ini, kekuatan permaisuri kekacauan dipinjam jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Hal ini membuat cedera mendasar Cukong lebih serius dari sebelumnya. Tidak hanya butuh waktu lama untuk pulih, tetapi juga memerlukan konsumsi khasiat alam yang istimewa. Cukong menghembuskan napas keruh, duduk bersila di kehampaan, melemparkan ramuan penyembuh ke dalam mulutnya, dan mulai pulih dari luka-lukaannya. Melihat ini, Ye Fengxuan buru-buru minggir untuk melindungi Cukong. 1 jam kemudian, Cukong perlahan membuka matanya, dan luka-luka di badannya untuk sementara ditekan. Cukong tidak khawatir dengan cedera yang terjadi pada yayasannya. Meskipun pertempuran ini memakan biaya tertentu, keuntungan yang diperoleh sangat besar. Dia tidak hanya membunuh Shen Tianwu, tetapi dia juga membunuh seorang pria kuat dari dunia dewa. Hasil rampasannya pasti sangat melimpah. Selain itu, untuk memaksa Du Yiming turun ke dunia fana, Shen Tianwu mengaktifkan formasi perlindungan sekte, membunuh setengah dari anggota Aula Shengwu, dan menggunakan metode rahasia pengorbanan jiwa dan pengorbanan darah. Istana Shengwu saat ini rusiak parah dan kekuatannya telah berkurang setengah, sehingga Istana Xianyuan dapat dengan mudah menelannya. Pada saat itu Anda juga akan mendapatkan rampasan perang yang melimpah. Anda pasti akan dapat menemukan beberapa harta langka yang dapat menyembuhkan luka dasar Anda. Cukong berdiri, menghisap cincin penyimpanan Shen Tianwu dan Du Yiming ke telapak tangannya, lalu mengaktifkan kekuatan jiwanya dan menyelidikinya. Setelah beberapa saat, senyum puas muncul di bibir Cukong. Sebagai penguasa Aula Shengwu dan salah satu tokoh berkuasa di dunia peri, Shen Tianwu memiliki kekayaan yang luar biasa. Cincin penyimpanan itu tidak hanya berisi sejumlah besar batu abadi bermutu tinggi, tetapi juga segunung harta karun alam, serta metode dan keterampilan abadi yang berharga, dengan nilai total hingga miliaran batu abadi bermutu tinggi. Sebagai tokoh yang kuat di dunia dewa, kekayaan Du Yiming bahkan lebih besar. Di dalam cincin penyimpanannya, tidak hanya terdapat metode dan keterampilan sihir tingkat rendah tingkat kuning, tetapi juga pil sihir tingkat pertama tingkat rendah, senjata sihir, serta ratusan obat sihir tingkat pertama dan ratusan benih obat sihir tingkat pertama. Di antaranya adalah buah ilahi pemelihara jiwa yang dapat memulihkan cedera dasar. Dengan itu, fondasi Cukong yang rusiak sebagian besar dapat dipulihkan, dan setelah menjalani pemulihan selama beberapa waktu, ia akan dapat pulih sepenuhnya. Jika dikonversi menjadi batu abadi kelas atas, kekayaan bersih Du Yiming pasti akan melebihi 100 miliar batu abadi kelas atas. Kepala istana memiliki fisik yang berunsur angin, dan teknik dewa tingkat kuning tingkat rendah ini, teknik dewa angin, sangat tepat untuk kepala istana. Cukong memutar tangan kanannya, mengeluarkan gulungan hijau dari cincin penyimpanan Du Yiming, dan memberikannya kepada Ye Fengxuan. Meskipun Ye Fengxuan sangat tergoda, dia masih melambaikan tangannya untuk menolak. Aku tidak berkontribusi dalam pertempuran ini, jadi aku tidak bisa menerima sihir ini.
Cukong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Meskipun kepala istana tidak memberikan kontribusi apapun, dia sudah berusaha menyelamatkan berkali-kali. Itu sudah cukup. Menghadapi orang kuat dari alam dewa, Ye Fengxuan tidak hanya tidak kabur atau memohon belas kasihan, tetapi juga mencoba membantunya berkali-kali. Ini saja sudah cukup membuat Cukong bersyukur. Ye Fengxuan hendak menolak, tetapi dia mendengar Cukong berkata, "Lagi pula, keterampilan sihir ini tidak diberikan kepada kepala istana secara cuma-cuma. Di masa depan, aku berharap kepala istana dapat menjaga keluarga dan teman-temanku." Setelah ragu-ragu sejenak, Ye Fengxuan akhirnya menerima gulungan biru itu dan berjanji dengan sungguh-sungguh. "Selama aku berada di dunia peri, tidak ada yang bisa menyakiti kerabat dan temanmu." Meskipun kultivasi Cukong berada pada tahap awal tingkat ke-8 Kaisar Abadi, sedangkan kultivasi Ye Fengxuan berada pada tahap akhir tingkat ke-9 Kaisar Abadi. Tetapi Ye Fengxuan yakin bahwa Cukong pasti telah naik ke alam dewa lebih awal darinya. Menurut penilaiannya, Cukong mungkin akan mampu mengatasi kesengsaraan dan naik ke surga dalam waktu 2 bulan. Itulah sebabnya Cukong akan mempercayakan kerabat dan sahabatnya kepadanya. Ketika Cukong mendengar janji Ye Fengxuan, senyum muncul di wajahnya. Ye Fengxuan adalah orang terkuat kedua di Tanah Suci saat ini, selain dia. Dengan Ye Fengxuan yang melindungi kerabat dan teman-temannya, dia dapat naik ke alam dewa dengan ketenangan pikiran. Adapun masalah mengatasi kesengsaraan, dia tidak khawatir sama sekali. Dia tidak hanya mendapat restu dari pagoda kekacauan, dia juga mendapat bantuan dari permaisuri kekacauan. Jika dia saja tidak mampu bertahan dari kesengsaraan dan naik ke surga, maka tidak ada seorang pun yang mampu bertahan dari kesengsaraan dan naik ke surga. Setelah itu, Cukong dan Ye Fengxuan mengambil tindakan untuk memulihkan ruang yang rusak. Meskipun semua vegetasi dalam radius 10.000 meter hancur, namun harapan baru telah muncul di sini. Itu karena darah Dewa Du Yiming. Di bawah nutrisi darah dewa, tempat ini akan menjadi seperti lembah para dewa, melahirkan banyak obat dan bahan ajaib, menjadi tempat keabadian baru. Saya harap mereka yang ditakdirkan bersamamu bisa memperoleh takdir abadi di sini," kata Cukong sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia dan Ye Fengxuan meninggalkan tempat ini dan kembali ke istana Xianyuan. Tak lama setelah keduanya pergi, beberapa suara terobosan di udara terdengar. Suara pertarungan antara Cukong dan Du Yiming menggemparkan dunia. Orang-orang kuat di dekatnya telah merasakannya, tetapi tidak ada seorang pun yang berani mendekat untuk menyelidikinya. Dia hanya berani mendekat setelah Cukong dan Ye Fengxuan pergi. Ketika semua orang merasakan aura yang tersisa di tempat ini dan energi darah dewa, mata mereka terbelalak dengan kengerian di wajah mereka. "Apakah aku sedang bermimpi? Tuan Muda Chu benar-benar membunuh orang kuat dari alam dewa. Menggunakan makhluk abadi untuk mengalahkan dewa, rekor mengerikan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Istana Xianyuan, dengan Tuan Muda Chu yang bertanggung jawab, akan menguasai Tanah Suci." Tepat saat semua orang berdiskusi, struktur Tanah Suci akan berubah. Setelah kembali ke Istana Xianyuan, Ye Fengxuan memanggil semua orang kuat di Istana Xianyuan dan melancarkan serangan sengit ke Istana Shengwu. Cukong kembali ke halaman Tuan Muda Istana, dan dengan pikirannya, dia langsung memasuki lantai 6 pagoda dan mulai pulih dari luka-lukaannya. Dalam sekejap mata, 5 tahun telah berlalu di lantai 6 pagoda. Dengan bantuan buah ilahi pemelihara jiwa, fondasi Cukong yang rusak telah pulih sepenuhnya. Tepat saat dia hendak melanjutkan latihannya, dia tiba-tiba merasakan ada seseorang yang memasuki halaman. Dengan sebuah pikiran, dia langsung kembali ke dalam rumah. Pada saat ini, baru 1 hari berlalu di dunia luar. Cukong mendorong pintu hingga terbuka, dan melihat Ye Fengxuan berdiri di halaman, senyumnya hampir mencapai telinganya. "Kepala istana, apakah kamu sudah sepenuhnya mencaplok Istana Shengwu?" Cukong bertanya sambil tersenyum. Ye Fengxuan mengangguk, mengeluarkan 3 cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Cukong. Istana Shengwu tanpa orang kuat yang bertanggung jawab bagaikan seekor domba yang harus disembelih. Istana Xianyuanku hanya butuh waktu setengah hari untuk mengambil alih semua kekuatan di bawah Istana Shengwu, kata Ye Fengxuan. Cincin penyimpanan pertama berisi harta karun di perbendaharaan Aula Bela Diri Suci. Alasan mengapa kita dapat mencaplok Istana Shengwu kali ini sepenuhnya karena kamu telah membunuh Shen Tianwu, dan kamu telah memberikan kontribusi terbesar.
Oleh karena itu, kamu akan mendapatkan 80% harta karun di perbendaharaan Istana Sengwu. Cukong mengangguk, dan mendesak kekuatan jiwanya untuk menyelidiki cincin penyimpanan pertama. Dia melihat bahwa cincin itu berisi sejumlah besar sumber daya kultivasi dan harta alam, yang total nilainya tidak kurang dari kekayaan Shen Tianwu. Ye Fengxuan menunjuk ke cincin penyimpanan kedua dan melanjutkan, cincin penyimpanan ini adalah permintaan maaf dari Istana 10.000 Binatang. Setelah Cukong membunuh Master Istana Naga, Istana 10.000 Binatang awalnya ingin membalas dendam. Namun, setelah tersiar kabar bahwa Cukong telah membunuh Shen Tianwu dan menggunakan seorang dewa untuk mengalahkan dewa, Istana 10.000 Binatang segera mengurungkan niatnya untuk membalas dendam dan segera menawarkan sebagian besar kekayaan di perbendaharaan, memohon ampunan Cukong. Tidak hanya itu, Aula 10.000 Binatang juga mengumumkan bahwa pegunungan akan ditutup, dan dalam 100 tahun, tidak ada seorang pun yang akan menginjakan kaki di luar pegunungan 100.000 di bagian barat Tanah Suci. Cukong mengerahkan kekuatan jiwanya dan meraih cincin penyimpanan kedua. Harta karun dalam cincin itu juga tak ternilai harganya. Ye Fengxuan menunjuk ke cincin penyimpanan ketiga dan berkata sambil tersenyum. Ini berisi mutiara Dao Surgawi yang dihadiahkan oleh Dao Surgawi dari alam abadi. Saat Aula Xianyuan mencaplok Aula Sengwu, Aula Wanshu mengumumkan penutupannya. Dari 4 kekuatan teratas di Tanah Suci, hanya 2 yang tersisa. Penguasa Istana Tianhuang telah menyadari situasi tersebut dan mengambil inisiatif untuk berteman dengan Istana Xianyuan, dan bersedia tunduk pada Istana Xianyuan. Saat ini, Istana Xianyuan telah mendominasi Tanah Suci dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh surga. Kali ini, Dao Surgawi menghadiahkan total 100 manik Dao Surgawi, tetapi Ye Fengxuan hanya menyimpan 20 untuk latihannya sendiri. Semua manik-manik Dao Surgawi yang tersisa diberikan kepada Cukong. Menurutnya, inilah yang pantas diterima Cukong. Terima kasih, Master Istana. Cukong menerima 3 cincin penyimpanan itu dan mengepalkan tangannya ke arah Ye Fengxuan. Dengan bantuan mutiara Dao Surgawi, tidak peduli seberapa buruk bakat Lin Qingyan, Lu Linglong dan yang lainnya, mereka akan mampu menjadi tokoh teratas di dunia peri di masa depan. Ye Fengxuan melambaikan tangannya. Kamu pantas menerima ini. Akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Tidak ada sanjungan dalam kata-katanya, kata-katanya benar-benar keluar dari hati. Meskipun dia adalah seorang pria yang ditakdirkan, dia disukai oleh dunia abadi. Namun, Aula Sengwu, Aula Tianhuang, dan Aula Xianyuan memiliki warisan panjang dan warisan budaya yang mendalam, dan semuanya terhubung dengan makhluk kuat di dunia dewa. Jika bukan karena Cukong, dia tidak akan punya harapan untuk membiarkan Istana Xianyuan menguasai Tanah Suci dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Dao Surgawi. Setelah Ye Fengxuan pergi, Cukong kembali ke rumah, dan dengan pikirannya, dia langsung memasuki lantai 6 pagoda. Sekarang semua masalahnya telah teratasi, dia akhirnya dapat mencurahkan seluruh energinya untuk berkultivasi. Kali ini, aku menyendiri. Aku tidak akan keluar sebelum mencapai puncak level ke-9 dari Kaisar Abadi. Waktu berlalu bagaikan anak panah. Dalam sekejap, 82 tahun telah berlalu di lantai 6 pagoda. Mendesis, Cukong yang tengah berlatih, tiba-tiba membuka matanya, menyatukan kedua jari tangan kanannya, dan mengayunkan pedang Qi yang amat tajam. Meskipun itu hanya serangan biasa darinya, serangan itu mengandung kekuatan pedang yang tak tertandingi. Bahkan orang kuat di tingkat ke-8 awal Kaisar Abadi tidak dapat menahannya. Akhirnya aku berhasil mengolah pedang ilahi 8 Desolate hingga sempurna. Senyum tipis muncul di bibir Cukong. Tahukah kamu, pedang ilahi 8 Desolate merupakan keterampilan ilahi tingkat rendah tingkat kuning yang paling maju. Setelah dikultivasikan hingga sempurna, kekuatannya tidak lebih lemah dari keterampilan sihir menengah tingkat kuning biasa. Selama 82 tahun berlatih keras, Cukong tidak hanya mengolah pedang ilahi 8 kehancuran hingga sempurna, tetapi juga mengolah menginjak tanpa jejak hingga sempurna. Ketika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, bahkan seorang pria kuat di tahap awal tingkat ketiga dewa sejati tidak akan secepat dia. Selain itu, ia memperoleh ratusan obat ajaib kelas 1 dan ratusan benih obat ajaib kelas 1 dari cincin penyimpanan Du Yiming. Lebih dari 30 obat ajaib untuk menyempurnakan pil Sengxuan dikumpulkan dari mereka. Meskipun banyak obat ajaib yang masih berupa benih, itu sama sekali bukan masalah bagi Cukong yang memiliki pagoda kekacauan.
Ia menanam benih-benih ini ke dalam tanah suci bermutu tinggi, dan setelah lebih dari 1 dekade, semuanya tumbuh dewasa. Dengan ramuan ajaib ini untuk dipraktikkan, tingkat alkimia miliknya meningkat pesat, dan kini dia telah mencapai alkemis ajaib tingkat rendah tingkat pertama, dan dapat memurnikan pil ajaib pamungkas dengan kepastian 100%. Seiring meningkatnya tingkat alkimia, kekuatan jiwa Cukong juga tumbuh dengan cepat. Selain itu, Cukong telah memperoleh konten kultivasi volume pertama Tian Yan Shen Hunjue. Setelah bertahun-tahun berlatih keras, ranah jiwanya telah meningkat ke puncak tingkat pertama jiwa dewa. Dengan tambahan berkah dari segel jiwa ilahi Tianyan, bahkan orang kuat yang baru saja memasuki alam jiwa ilahi tingkat kedua bukanlah tandingannya. Selain itu, kultivasi Cukong telah mencapai puncak tahap akhir ke-9 dari Kaisar Abadi. Alam fisiknya juga telah mencapai puncak alam badan abadi tingkat ke-9. Dengan kekuatan fisiknya saja, dia dapat menghancurkan Ye Feng Xuan. Ketika Qi dan badan bersatu, seseorang dapat langsung menembus batas dunia peri dan mencapai tahap awal tingkat pertama dewa sejati. Meskipun kekuatan tempur hanya dapat ditingkatkan ke tingkat kecil, itu adalah lompatan kualitatif. Jika dia menggunakan semua kartu trufnya dan mengeluarkan kekuatan penuhnya, bahkan tanpa meminjam kekuatan permaisuri kekacauan, Cukong dapat dengan mudah membunuh Du Yiming. Tapi Cukong tidak berniat keluar. Alasannya sangat sederhana, berdasarkan pengalaman menjalani kesengsaraan abadi, bagi orang mengerikan seperti dia yang menentang surga, dunia abadi akan mendatangkan kesengsaraan ilahi yang paling mengerikan untuk mencegah kenaikannya. Sekalipun kekuatan bertarungnya telah mencapai tingkat seperti itu, dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa bertahan dari cobaan menjadi dewa. Oleh karena itu, permaisuri kekacauan mewariskan kepadanya teknik rahasia yang disebut 6 putaran untuk menghancurkan para dewa. Sebelum Cukong melewati kesengsaraan menjadi abadi, permaisuri kekacauan mengajarinya sebuah metode rahasia yang disebut teknik pemurnian 3 putaran. Teknik penghancur dewa 6 putaran merupakan versi peningkatan dari teknik pemurnian 3 putaran, yang khusus diciptakan untuk mengatasi musibah menjadi dewa. Fungsi keduanya serupa, tetapi kesulitan berlatih teknik pemecah dewa 6 putaran 10.000 kali lebih sulit daripada teknik pemurnian 3 putaran. 6 giliran untuk menghancurkan para dewa dapat memurnikan kekuatan abadi dan kekuatan fisik dalam badan Cukong, membuatnya lebih kuat dan murni. Setiap pemurnian yang berhasil dianggap 1 putaran. Meskipun kultivasinya dan kondisi fisiknya menurun, kekuatan tempurnya akan meningkat. Setelah dia berkultivasi hingga mencapai puncak lagi, dia menggunakan metode rahasia untuk menyempurnakannya lagi. Ulangi 6 kali, yaitu 6 putaran. Saat itu, dengan kesatuan Qi dan badan, kekuatan tempurnya akan mampu mencapai tahap awal tingkat kedua dewa sejati. Ditambah dengan transformasi naga ilahi dan pedang ilahi 8 Desolate, bahkan pria kuat di tahap awal level ketiga dewa sejati bukanlah tandingannya. Tidak peduli seberapa mengerikan kekuatan kesengsaraan ilahi, itu tidak dapat menghentikan Cukong untuk menerobos dan naik ke atas. Cukong menghela napas, sedikit menyesuaikan kondisinya, lalu kembali mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Sebulan kemudian, putaran pertama berhasil. Tingkat kultivasi Cukong anjlok ke awal tingkat ke-9 alam Kaisar Abadi, dan alam fisiknya juga anjlok. Namun, kekuatan abadi dan kekuatan fisik dalam badannya menjadi lebih kuat dan lebih murni setelah disempurnakan. Hal ini malah meningkatkan kekuatan tempurnya, bukannya menguranginya. Cukong tidak membuang waktu dan langsung terjun dalam kultivasi, berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kultivasi dan kondisi fisiknya. Dengan bantuan sejumlah besar batu abadi dan pil abadi berkualitas tinggi, 12 tahun kemudian, kultivasi dan alam fisik Cukong sekali lagi mencapai puncak akhir tingkat ke-9 Kaisar Abadi dan puncak akhir tingkat ke-9 alam badan abadi. Dia melanjutkan melakukan putaran ke-6 dari seni penghancur ilahi dan maju ke putaran kedua. Sama seperti ketika dia berlatih teknik pemurnian 3 putaran, setelah disempurnakan dengan metode rahasia, energi yang dibutuhkan Cukong untuk menerobos kultivasi dan alam fisiknya lagi meningkat pesat dibandingkan dengan terakhir kali. Ini memperpanjang waktu latihannya. Setelah transformasi pertama, ia membutuhkan waktu 12 tahun untuk mengolah kultivasinya dan alam fisiknya hingga ke puncak akhir tingkat ke-9 Kaisar Abadi dan puncak akhir alam badan abadi. Setelah transformasi kedua, butuh waktu 18 tahun baginya untuk memulihkan kultivasinya dan alam fisiknya yang jatuh.
Setelah transformasi ketiga, butuh waktu 25 tahun lagi. Pada akhirnya, dibutuhkan waktu 136 tahun untuk menyelesaikan revolusi ke-6. Meskipun tingkat kultivasinya masih di puncak alam kaisar abadi tingkat ke-9, badan fisiknya masih di puncak alam badan abadi tingkat ke-9. Tetapi kekuatan abadi dan kekuatan fisik di badannya lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelum transformasi ke-6. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa bahkan jika dia tidak menggunakan transformasi naga rahasia, dia dapat mengalahkan Du Yiming hanya dengan mengandalkan kesatuan ki dan badan. Sudah saatnya kembali ke negeri dongeng Beisen dan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga dan teman-temanku, kata Chu Kong dalam hati. Dengan tingkat kultivasi Chu Kong saat ini, dia dapat memicu malapetaka ilahi kapan saja selama dia mau. Sebelum menjalani musibah itu, ia ingin berpamitan kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Lagi pula, setelah naik ke alam dewa, jika dia ingin bertemu lagi, dia hanya bisa menunggu sampai dia menjadi raksasa di alam dewa, membuka saluran antara dewa dan makhluk abadi, dan membawa kerabat serta teman-temannya ke alam dewa. Chu Kong menggerakkan pikirannya dan langsung meninggalkan lantai 6 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, baru 40 hari berlalu di dunia luar. Chu Kong pertama kali datang ke halaman kepala istana dan mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Fengxuan. Meskipun dia tidak menghabiskan waktu lama bersama Ye Fengxuan telah melindunginya berkali-kali, yang membuat Chu Kong merasa bersyukur. Ye Fengxuan memiliki semua metode sihir, keterampilan sihir, dan artefak sihir, jadi Chu Kong meninggalkannya beberapa botol pil Fengxuan untuk membantunya berlatih. Selain itu, sebagai tuan muda istana Xian Yuan, ia juga menambahkan sejumlah besar sumber daya kultivasi dan harta karun alam ke perbendaharaan istana Xian Yuan sebagai cara untuk membayar istana Xian Yuan atas perlindungannya. Setelah meninggalkan istana Xian Yuan, Chu Kong pergi ke gua surga Tianhuang dan membawa Namong Sue bersamanya ke negeri dongeng Beisen. Ketika Namong Sue mengetahui bahwa dia akan bertemu calon mertuanya, dia menjadi sangat gugup. Chu Kong tersenyum dan menghiburnya. Jangan khawatir, orang tuaku pasti akan sangat menyukaimu. Terutama ibuku, dia akan memberimu gelang giok begitu mereka bertemu. Setelah mendengar ini, kegugupan Namong Sue segera menghilang. Ketika Chu Kong membawa Namong Sue kembali ke negeri dongeng Qin besar, kejadian itu langsung menimbulkan sensasi. Setelah menerima berita tersebut, kerabat dan teman segera bergegas ke istana Chu Kong. Gu Feiyan melirik Chu Kong, lalu menatap Namong Sue. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti hubungan di antara mereka? Dia mengambil inisiatif untuk datang ke sisi Namong Sue, meraih tangannya, dengan terampil mengeluarkan gelang giok, mengenakannya di pergelangan tangannya, dan kemudian mengobrol dengannya. Di sisi lain, Chu Kong juga mulai mengenang masa lalu bersama kerabat dan teman-temannya. Ketika semua orang mengetahui bahwa Chu Kong telah berkuasa di Tanah Suci dan hendak memicu malapetaka ilahi dan naik ke alam ilahi, semua orang tercengang. Beberapa bulan yang lalu, ketika Chu Kong membawa mereka ke negeri dongeng, mereka baru saja hendak pergi ke Tanah Suci. Hasilnya, Chu Kong sekarang telah mencapai negeri dongeng dan hendak naik ke negeri dewa. Kecepatan kultivasi seperti itu sungguh mengejutkan dalam sejarah. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pencapaian Chu Kong belum pernah terjadi sebelumnya dan tak tertandingi dalam sejarah seluruh dunia peri. Setelah kejadian mengejutkan itu, semua orang menjadi sangat bersemangat. Terutama Lin Xiaotian, wajahnya hampir hancur karena tertawa. Memiliki saudara seperti Chu Kong merupakan berkah yang tidak mungkin mereka peroleh seumur hidup. Setelah memperbarui ikatan lama, Chu Kong melambaikan tangannya, mengeluarkan puluhan cincin penyimpanan, dan memberikannya kepada setiap orang. Saya harap semua orang akan berlatih keras sehingga kita bisa bertemu di alam dewa di masa depan. Ketika semua orang melihat ini, mereka sangat tersentuh. Selama setengah bulan berikutnya, Chu Kong hidup dengan damai di istana Chu Kong. Selain membimbing kerabat dan teman-temannya dalam berkultivasi setiap hari, ia menghabiskan waktu bersama wanita-wanita seperti Namong Sue, Lin Qingyan, dan Lu Linglong. Selain itu, ia juga mengganti formasi yang didirikan di Istana Chu Kong dan Istana Kekaisaran dengan formasi Dewa tingkat rendah tingkat pertama, formasi Phoenix Dewa S Extreme. Sebagai formasi Dewa tingkat rendah tingkat 1, formasi Phoenix Dewa S Extreme cukup kuat untuk membunuh Kaisar Abadi yang kuat di akhir level ke-9. Kecuali Ye Fengxuan membawa orang untuk menyerang, semua orang akan aman.
Selain memberikan sejumlah besar sumber daya kultivasi kepada kerabat dan teman-temannya, Cukong juga menempatkan harta karun berharga yang tak terhitung jumlahnya di perbendaharaan Istana Cukong dan perbendaharaan Istana Kekaisaran. Dari keterampilan dan teknik abadi, hingga pil dan artefak abadi, hingga teknik rahasia yang berharga, semuanya tersedia. Fondasi Istana Cukong tidak lebih lemah dari kekuatan teratas di Tanah Suci. Selain itu, Cukong juga meninggalkan sebuah tanda milik tetua tamu dari Istana Xianyuan. Dengan token ini, jika saudara dan teman ingin menjelajah ke Tanah Suci, mereka dapat menghubungi Istana Takdir Abadi kapan saja. Tidak ada batasan untuk kultivasi, dan tidak ada batasan jumlah orang. Cukong juga meluangkan waktu untuk pergi ke Provinsi Tianzhen untuk mengunjungi masyarakat di Lembah Yaowang dan Lembah Xuanzhen. Dia meninggalkan sejumlah sumber daya kultivasi untuk masing-masing dari dua kekuatan utama, dan mendorong semua orang untuk berlatih dengan baik. Setelah itu, Cukong bertemu dengan dua murid terdaftarnya, Liu Ziyu dan Zhang Ziji, serta ayah mereka, Raja Baoyan dan Markis Jianding. Setelah memeriksa hasil kultivasi kedua murid terdaftar, dia meninggalkan masing-masing dari mereka sejumlah sumber daya kultivasi dan sebuah token dari Istana Xianyuan untuk menyemangati mereka berlatih dengan baik. Jika Anda menemui masalah yang tidak dapat diselesaikan di masa mendatang, Anda dapat mencari bantuan dari Istana Xianyuan. Setelah meninggalkan Tianzhenzu, Cukong pergi ke Disenzu dan Kerajaan Abadi Dayuan untuk mengunjungi teman-teman lama seperti Dewa Abadi Tuyuan, Gong Yangji, Dewa Yunsuan dan lainnya. Ketika semua orang mengetahui pencapaian Cukong saat ini, selain terkejut, mereka juga sangat gembira. Bisa mengenal seorang jenius top yang akan naik ke alam dewa pasti merupakan hal yang paling membanggakan dalam hidup mereka. Setelah berdamai dengan semua orang, Cukong memberi semua orang beberapa sumber daya kultivasi. Setelah berkeliling, Cukong kembali ke negeri Dongeng Qin besar. Ia pergi ke Kam Jinyiwei dan Kam Huguowei berturut-turut, dan bertemu dengan teman-teman lama Shen Yi, Jiang Shen, Zhao Wanbo, Guo Zenyang, Xie Chong, Xie Tianxing dan yang lainnya. Setelah mengenang masa lalu bersama mereka, ia meninggalkan beberapa sumber daya kultivasi untuk mereka masing-masing. Kemudian, Cukong pergi ke Garda Qianyu lagi, bertemu Sun Yuanhua, Sun Yong, dan anggota Garda Kiri Garda Qianyu, dan meninggalkan beberapa sumber daya pelatihan untuk mereka. Setelah bertemu dengan semua teman lama, Cukong kembali ke Istana Cukong dan menghabiskan beberapa hari bahagia bersama Namong Sue, Lin Qingyan, Lu Linglong dan gadis-gadis lainnya. Besok, aku berencana untuk memicu kesengsaraan ilahi dan naik ke surga. Cukong memberi tahu gadis-gadis itu tentang rencananya. Semua gadis mengangguk. Meskipun mereka enggan, mereka semua mengerti bahwa masa depan Cukong terletak di dunia yang lebih luas. Satu-satunya penyesalannya adalah meskipun para wanita itu menjadi tunangan Cukong, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar berhubungan seks dengannya. Cukong melihat apa yang dipikirkan gadis-gadis itu dan merasa lebih menyesal daripada mereka. Jika permaisuri kekacauan tidak mengawasinya dengan ketat, dia tidak akan mau menjadi Liu Xiaohui. Ketika aku menjadi raksasa di alam dewa dan membawa kalian ke alam dewa, aku pasti akan mengadakan pernikahan yang megah. Saat itu, aku bisa menerima kalian semua. Cukong menatap para wanita itu dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Ketika gadis-gadis itu mendengar ini, mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Keesokan harinya, Cukong meninggalkan ibu kota kerajaan abadi Qin besar dan tiba di langit di atas gunung tandus. Gu Feiyan, Namong Sue, Lin Qingyan, Lu Linglong dan yang lainnya menyaksikan Cukong melampaui kesengsaraan dari jarak 100 mil. Selain mereka, Ye Fengxuan, Li Changhai, Namong Yan dan yang lainnya juga bergegas dari Tanah Suci, Tanah Abadi Kedua dan tempat lainnya. Salah satunya adalah mengantar Cukong pergi. Kedua, musibah menjadi dewa mengandung kekuatan surga yang mengerikan. Menyaksikan Cukong mengatasi kesengsaraan surgawi akan sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka. Cukong terlihat duduk bersila di udara, bermeditasi, mengatur napasnya, dan menyesuaikan kondisinya. 1/4 jam kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya, dan dua tatapan mata yang sangat terang melesat keluar, menembus langit. Setelah Cukong menyesuaikan kondisinya ke puncak, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan kultivasi dan alam fisiknya, dan kekuatannya yang mengerikan pun melanda 9 langit dan 10 bumi. Ruang bergetar dan kehampaan meledak.
Dao surgawi dari alam abadi merasakan tingkat kultivasi cukong dan mulai menyiapkan malapetaka ilahi. Langit langsung tertutup awan gelap. Kekuatan agung surga merasuki udara dan suasana menjadi amat menyedihkan. 100 mil jauhnya, Ye Fengxuan, Li Changhai, Namong Yan dan yang lainnya merasakan kekuatan surga yang terpancar dari awan bencana, dan ekspresi serius muncul di wajah mereka. Berdasarkan catatan kuno, ada 3 tingkat kesengsaraan untuk menjadi dewa. Mereka masing-masing adalah kesengsaraan surgawi yang kelima, ketujuh dan kesembilan. Di antara semuanya, kesengsaraan surgawi kelima juga dikenal sebagai kesengsaraan surgawi 5 elemen. Sesuai namanya, ini adalah kesengsaraan surgawi yang dibentuk oleh kekuatan 5 elemen yang terkondensasi. Mereka yang berusaha mengatasi kesengsaraan perlu mengatasi kesengsaraan emas, kayu, air, api, dan tanah secara berurutan sebelum mereka dapat naik ke alam dewa. Tingkat ketujuh surga menambahkan kesengsaraan angin dan kesengsaraan guntur ke 5 elemen kesengsaraan surgawi. Sedangkan untuk tingkat surga ke-9, seseorang perlu melewati 9 macam kesengsaraan surgawi sebelum dapat naik. Li Changhai, Namong Yan dan yang lainnya berspekulasi bahwa dengan kecepatan pelatihan cukong yang luar biasa, kemungkinan besar dia akan memicu malapetaka surgawi tingkat ke-7 yang kuat. Sepanjang sejarah dunia peri, hanya segelintir orang yang telah memicu 7 kali kesengsaraan surgawi, kata Namong Yan dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Jangan khawatir, dengan kekuatan cukong, dia pasti bisa bertahan melewati tingkat ke-7 kesengsaraan surgawi. Li Changhai menghibur. Ye Fengxuan di samping menggelengkan kepalanya. Menurut pendapatku, malapetaka surgawi yang dipicu oleh cukong kemungkinan besar adalah malapetaka surgawi 9 kali lipat yang legendaris. Namong Yan menjadi lebih khawatir saat mendengar ini. Namong Sue, Lin Qingyan dan yang lainnya juga tampak khawatir. Pada saat ini, awan bencana di langit selesai terbentuk, dan bencana surgawi pertama turun, bencana emas. Mendesis. Saya melihat bayangan pedang emas yang sangat besar keluar dari awan bencana, sangat tajam, dan menebas dengan ganas ke arah cukong. Bayangan pedang emas itu membawa kekuatan surgawi yang tak tertandingi. Kemanapun pedang itu lewat, semuanya hancur. Kekuatannya mengerikan. Ini hanyalah kesengsaraan surgawi pertama, tetapi kekuatannya sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari dewa sejati di tahap awal level pertama. Jika orang yang mengalami kesengsaraan itu adalah Ye Fengxuan, dia harus menggunakan kartu asnya dan mengeluarkan seluruh kekuatannya sejak awal. Namun cukong memasang ekspresi tenang di wajahnya, dan sama sekali tidak menganggap serius bayangan pedang emas itu. Aku melihatnya mengepalkan tangan kanannya dan meninju ke arah langit sekuat tenaga. Ledakan. Kekuatan tinju yang mengerikan itu menciptakan badai besar dan menghancurkan bayangan pedang emas yang menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Semua orang tercengang saat menyaksikan cukong meledakkan kesengsaraan surgawi pertama dengan satu pukulan. Semua orang yang hadir adalah kerabat dan teman cukong, dan mereka semua mengenal cukong dengan sangat baik. Mengetahui bahwa Qi dan Badan adalah satu berarti cukong mulai bersikap serius. Dan dengan pukulan tadi, cukong hanya menggunakan kekuatan fisiknya. Ini berarti cukong bahkan belum menggunakan 20% kekuatannya. Memang benar jika kau membandingkan dirimu dengan orang lain, kau akan mati. Jika kau membandingkan barang dengan orang lain, kau akan membuangnya. Dibandingkan dengan cukong, yang disebut orang yang ditakdirkan hanyalah sebuah pemborosan. Ye Fengxuan menghela nafas lagi dalam hatinya. 1/4 jam kemudian, awan bencana di langit melonjak hebat, dan bencana surgawi kedua mulai terjadi. Setelah beberapa saat, energi abadi tak berujung yang dikaitkan dengan kayu berkumpul bersama dan berubah menjadi naga hijau yang sangat ganas, membawa kekuatan yang luar biasa, dan menghantam cukong dengan ganas. Meskipun kekuatan kesengsaraan kayu 2 kali lebih besar dari kesengsaraan emas. Namun bagi cukong tidak ada bedanya, dia tetap menghancurkannya dengan satu pukulan. Dengan cara ini, cukong, dengan posturnya yang tak terkalahkan, melintasi 4 tingkat surgawi hanya dengan kekuatan fisiknya. Baru pada kesengsaraan surgawi kelima, kesengsaraan bumi, cukong mampu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengolah dan mengerahkan seluruh kekuatan fisiknya, mencapai penyatuan Qi dan Badan. Meskipun tingkat kultivasi cukong berada di puncak alam kaisar abadi tingkat akhir ke-9, namun alam fisiknya juga berada di puncak alam Badan abadi tingkat akhir ke-9. Namun,
Setelah 6 putaran penyempurnaan 6 putaran mematahkan seni dewa, kekuatan abadi dan kekuatan fisik di badannya menjadi 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kesatuan energi dan badannya, kekuatan tempurnya sebanding dengan orang kuat di tahap awal level kedua dewa sejati. Menghadapi perampokan bumi dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa, Cukong memegang pedang langit naga dan menghancurkannya dengan satu pedang. Setelah 5 unsur kesengsaraan surgawi, datanglah kesengsaraan angin. 9 badai yang mengerikan mengembun dan membungkus Cukong di dalamnya, membentuk formasi angin langit. Kecuali Cukong dapat menghancurkan ke-9 badai itu sekaligus, badai itu akan terus menghabiskan kekuatannya. Ketika Li Changhai, Namong Yan dan yang lainnya melihat ini, mereka semua menunjukkan kekhawatiran di wajah mereka. Namun Cukong memasang ekspresi jijai di wajahnya dan sama sekali tidak menanggapi Feng Jie dengan serius. Dia terlihat memegang pedang langit naga dan menggunakan pedang langit bintang 7. Dalam sekejap, 21 hantu pedang dewa yang besar mengembun dan melepaskan kekuatan pedang yang menembus langit dan bumi. 21 hantu pedang dewa saling menarik dan langsung membentuk formasi pedang dewa 7 bintang. Seiring meningkatnya kekuatan Cukong, formasi pedang ilahi 7 bintang tidak lagi diberkati dengan 7 hukum langit dan bumi tingkat tinggi, tetapi hukum langit dan bumi tingkat rendah yang lebih kuat. Dengan berkah 7 jalan tingkat rendah langit dan bumi, kekuatan formasi pedang 7 bintang telah meningkat beberapa kali lipat. Saat berikutnya, formasi pedang ilahi 7 bintang menerobos udara, membawa serta kekuatan langit, dan dengan ganas menebas ke arah 9 badai. Retak, 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 formasi pedang ilahi 7 bintang menghancurkan 9 badai sekaligus dengan kekuatan yang luar biasa. Cukong berhasil selamat dari kesengsaraan surgawi ke-6, kesengsaraan angin. Yang berikutnya adalah malapetaka guntur. Jika Cukong memicu malapetaka surgawi ke-7, maka malapetaka guntur akan menjadi malapetaka surgawi terakhir. Kata Namong Yan. Namong Sue, Lin Qingyan, Lu Linglong dan gadis-gadis lainnya berdoa dalam hati, berharap bahwa malapetaka guntur akan menjadi malapetaka surgawi yang terakhir. Setelah selamat dari bencana ini, Cukong naik menjadi dewa. Kali ini, awan malapetaka di langit terbentuk selama setengah jam sebelum malapetaka surgawi ke-7 turun. Ledakan. Sebuah guntur yang memekakkan telinga meledak. Ratusan ribu guntur surgawi jatuh dari awan bencana dan berubah menjadi sangkar guntur surgawi yang menyelimuti Cukong. Di dalam sangkar itu, kekuatan surga bergemuruh, kekuatan guntur menggemparkan, dan kekuatannya mengerikan. Bahkan orang kuat di tahap awal level kedua dewa sejati akan kesulitan menahan serangan ini. Pedang penjangkau langit 7 bintang. Cukong terlihat memegang pedang naga langit di tangannya, menyuntikkan kekuatan abadi dan kekuatan fisik di badannya ke pedang itu dengan panik, dan menebas dengan seluruh kekuatannya. 21 hantu pedang dewa langsung mengembun dan membentuk formasi pedang dewa 7 bintang, yang kekuatannya meningkat beberapa kali lipat dari sebelumnya. Meskipun kekuatan malapetaka guntur itu mengerikan, pedang bintang 7 yang digunakan Cukong dengan sekuat tenaga, bahkan lebih kuat. Setelah beberapa saat terjadi kebuntuan antara kandang petir langit dan formasi pedang dewa 7 bintang, akhirnya dikalahkan dan dipotong-potong oleh formasi pedang dewa 7 bintang. Itu berubah menjadi langit yang penuh dengan petir dan menghilang menjadi ketiadaan. Cukong berhasil selamat dari kesengsaraan surgawi ke-7. 100 mil jauhnya, Li Changhai, Namong Yan, Namong Sue dan yang lainnya pertama-tama menunjukkan kegembiraan di wajah mereka, dan kemudian mata semua orang melihat ke arah awan bencana di langit. Jika malapetaka penciptaan dewa yang dipicu oleh Cukong adalah malapetaka tingkat ke-7, maka setelah malapetaka guntur, awan malapetaka seharusnya telah menghilang. Namun, kenyataannya tidak demikian. Alih-alih menghilang, awan bencana di langit malah melonjak hebat, melepaskan kekuatan surgawi yang lebih dahsyat. Ye Fengxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sudah mengatakan bahwa dengan bakat mengerikan Cukong, sangat mungkin dia akan memicu kesengsaraan 9 surga yang legendaris." Namong Sue berkata dengan raut wajah khawatir. Konon, kesengsaraan surga 9 kali lipat begitu dahsyatnya, bahkan dewa sejati di tahap tengah surga kedua pun takkan sanggup bertahan. Li Changhai menghiburnya, "Jangan khawatir. Dengan kekuatan Cukong, dia pasti bisa selamat dari 9 kesengsaraan surgawi." Kali ini, awan malapetaka di langit bergolak selama 1 jam penuh sebelum malapetaka surgawi ke-8, malapetaka gelap turun.
Ledakan. Sebuah tangan hitam raksasa terentang dari awan bencana, membawa energi gelap tak berujung, menghancurkan kehampaan dan menamparkan Cukong dengan keras. Karena sifat khusus energi gelap, serangan ini cukup untuk membunuh dewa sejati biasa di tahap tengah level kedua. Cukong menatap tangan hitam raksasa yang menyerang, tidak hanya tidak ada rasa takut di matanya, tetapi dia juga dipenuhi dengan semangat juang. Dia mengayunkan pedang naga langit dengan sekuat tenaga dan menebasnya di depannya. Pedang ilahi 8 kehancuran, 8 atribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, dan kegelapan dalam radius 10.000 mil langsung terkuras habis, dan di atas kepala Cukong, terkondensasi menjadi hantu pedang 8 warna yang besar, melepaskan kekuatan pedang yang tak tertandingi. Dengan berkah 8 cara tingkat rendah langit dan bumi, hantu pedang dewa 8 warna itu membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan menebas dengan ganas ke arah tangan hitam raksasa itu. Terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Akibat energi yang sangat mengerikan itu bagaikan banjir bandang langit dan bumi, yang melanda ke segala arah. Ye Fengxuan, yang berada 100 mil jauhnya, mengubah ekspresinya dan segera mengambil tindakan, membentuk penghalang energi abadi untuk menghalangi semua orang. Meskipun ada jarak ratusan mil di antara mereka, energi sisa yang keluar bahkan dapat membunuh kaisar abadi yang kuat di tingkat kelima awal. Dari sini kita dapat melihat betapa dahsyatnya serangan ini. Mendengus. Cukong yang sedang dilanda kesengsaraan surgawi mendengus dingin, tatapannya penuh penghinaan. Saat hantu pedang dewa 8 warna bertabrakan dengan tangan raksasa hitam, dia segera merasakan energi gelap aneh menyerang badannya, mencoba merusiak daging, darah, dan meridiannya. Kalau saja pembudidaya lain, dia pasti sudah terkena sekarang. Namun bagi Cukong, hal itu sama sekali tidak menimbulkan ancaman. Dia mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan seni naga leluhur, dan energi darah yang amat mengerikan meledak dari badannya, langsung mengusir energi gelap yang telah menyerbu badannya. Setelah beberapa saat, hantu pedang dewa 8 warna menguasai dan membelah pedang hitam menjadi 2. Cukong berhasil selamat dari kesengsaraan surgawi ke-8. Langkah selanjutnya adalah kesengsaraan surgawi terakhir. Cukong pasti bisa melewatinya dengan aman. 100 mil jauhnya, semua orang berdoa secara rahasia. Awan bencana di langit telah terbentuk selama 1,5 jam, dan bencana ke-9 di surga, bencana cahaya, turun. Desir, saya melihat seberkas cahaya putih terang memancar dari awan bencana, menerangi langit dan bumi, membawa kekuatan agung surga, dan melesat ke arah Cukong. Pilar cahaya putih itu terbentuk dari energi cahaya yang tak terbatas dan diberkati oleh kekuatan surga. Kekuatannya sangat mengerikan. Karena sifat cahaya yang istimewa, ia dapat memurnikan kekuatan jiwa pendeta dan langsung menyerang jiwanya. Oleh karena itu, bahkan seorang master jiwa tingkat pertama yang kuat tidak dapat menahan serangan ini. Namun untungnya, Cukong tidak hanya berhasil menyempurnakan ki dan menyempurnakan badan, tetapi juga telah mencapai prestasi yang luar biasa. Dalam hal jiwa, ia juga memiliki prestasi yang menakjubkan. Alam jiwanya telah mencapai puncak alam jiwa tingkat pertama, dan pikirannya juga diberkati oleh segel jiwa Tianyan, jadi kolom cahaya putih itu sama sekali tidak dapat mengancamnya. Pedang jiwa ilahi Tianyan. Cukong hanya berteriak pelan dan mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan seni jiwa Tianyan. Kekuatan jiwa seluas samudra meledak dari badannya. Awalnya, ada 9 pedang jiwa Tianyan seperti giok putih murni di benak Cukong. Namun saat dia beralih berlatih seni jiwa Dewa Tianyan, 9 pedang jiwa Tianyan akhirnya menyatu menjadi pedang jiwa Dewa Tianyan berwarna platinum, dan kekuatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Dengan berkah segel jiwa Tianyan, pedang jiwa Tianyan berwarna platinum menerobos udara dan menebas dengan ganas kolom cahaya putih. Kekuatan spiritual yang mengerikan melanda langit dan bumi. Ruang di sekitarnya hancur dalam sekejap. Setelah kebuntuan singkat antara kolom cahaya putih dan pedang jiwa Tianyan, akhirnya dikalahkan dan dipotong-potong oleh pedang jiwa Tianyan. Cukong berhasil selamat dari kesengsaraan surgawi ke-9. 100 mil jauhnya, semua orang sangat gembira saat melihat ini. Kesuksesan. Cukong adalah kultivator pertama dalam sejarah alam abadi yang berhasil selamat dari 9 kesengsaraan surgawi. Namanya pasti akan diwariskan di alam abadi selamanya. Dengan bakat luar biasa Cukong, dia pasti bisa menguasai dunia bahkan jika dia pergi ke alam dewa.
Saat semua orang bersiap untuk terbang ke pusat kesengsaraan dan mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada Cukong, wajah semua orang tiba-tiba berubah dan pandangan mereka tertuju pada awan kesengsaraan di langit. Bagaimana bisa? Dalam keadaan normal, setelah melalui kesusahan surgawi ke-9, kesusahan ringan, awan kesusahan di langit seharusnya menghilang sepenuhnya. Tetapi pada saat ini, awan bencana tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghilang. Mungkinkah akan ada malapetaka surgawi setelah malapetaka cahaya? Ye Fengxuan membelalakkan matanya dan berkata dengan tidak percaya. Tepat seperti dugaannya, awan bencana di langit mengeluarkan suara keras dan berguling lagi. Kekuatan surga yang amat mengerikan merasuki langit dan bumi. Ekspresi Ye Fengxuan berubah lagi dan lagi. Tanpa ragu sedikit pun, dia melambaikan lengan bajunya, menggulung kekuatan peri yang lembut, dan dengan cepat membawa semua orang menjauh dari tempat itu. Sesaat kemudian, dia memimpin semua orang ke suatu tempat yang berjarak 500 mil. Kekuatan surga tadi benar-benar mengerikan. Ye Fengxuan yakin dalam hatinya bahwa ketika bencana surgawi berikutnya datang, bahkan jika mereka berada 100 mil jauhnya, energi mengerikan yang dihasilkannya akan mampu membunuh mereka. Bukankah dikatakan bahwa kesengsaraan surgawi 9 kali lipat adalah tingkat kesengsaraan tertinggi untuk menjadi dewa? Gu Feiyan bertanya dengan cemas. Wajah orang lain semuanya dipenuhi kekhawatiran. Kekuatan kesengsaraan surgawi ke-8 dan ke-9 sudah sekuat itu. Bahkan orang kuat di akhir level kedua dewa sejati tidak akan mampu menahan kesengsaraan surgawi ke-10. Kita hanya bisa percaya pada Cukong sekarang, kata Ye Fengxuan dengan suara yang dalam. Li Changhai berkata, benar sekali, hal yang paling tidak dimiliki Cukong adalah keajaiban. Aku yakin dia akan mampu bertahan dari kesengsaraan surgawi ke-10 dan menciptakan keajaiban lainnya. Cukong, yang berada di bawah awan malapetaka, merasakan kekuatan surga yang mengerikan, dan semangat juang yang luar biasa melonjak di matanya. Inilah kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh kesengsaraan ilahi yang terkuat. Meskipun kesengsaraan surgawi ke-8 dan ke-9 sangat kuat, namun mereka tidak menimbulkan ancaman baginya dan bahkan tidak dapat mengeluarkan kekuatan bertarungnya yang terkuat. Jika kekuatan bencana dewa terkuat hanya sebesar ini, dia mungkin akan sangat kecewa. Saat awan malapetaka terus terbentuk, Cukong duduk bersila di kehampaan, melemparkan beberapa pil abadi ke dalam mulutnya, dan mulai memulihkan kekuatan abadi, kekuatan fisik, dan kekuatan jiwa yang telah dikonsumsi. Dia ingin menghadapi musibah paling berat yaitu menjadi seorang dewa dengan sikap yang paling kuat. 2 jam berlalu dengan cepat. Awan malapetaka di langit akhirnya selesai terbentuk, dan malapetaka surgawi yang ke-10 pun turun. Cukong juga telah menyesuaikan kondisinya ke puncak, memancarkan kekuatan mengerikan dari seluruh badannya. Ledakan. 9 sinar cahaya turun dari langit dan mengelilingi Cukong. 9 pilar cahaya tersebut berturut-turut adalah pilar emas, pilar kayu, pilar air, pilar api, pilar tanah, pilar angin, pilar guntur, pilar kegelapan, dan pilar cahaya. 9 pilar cahaya atribut bergabung satu sama lain dan langsung berubah menjadi dunia kecil, membungkus Cukong di dalamnya. Di dalam dunia kecil, kekuatan 5 elemen beredar, berubah menjadi berbagai kekuatan ilahi, menyerang Cukong. Pada saat yang sama, angin menderu dan guntur menggelegar. Energi gelap dan energi cahaya yang tak berujung dengan gila-gilaan mengikis daging, darah, dan meridian Cukong, memurnikan kekuatan jiwanya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dewa sejati yang kuat di akhir level kedua pun pasti akan mati jika terjebak di dunia kecil ini. Bagus sekali, tapi tidak ada jejak ketakutan di mata Cukong. Saya melihat dia membentuk segel dengan tangannya dengan cepat dan langsung melakukan teknik transformasi naga rahasia. Mengaum, raungan naga yang memekakkan telinga datang dari badan Cukong. Sisik naga yang keras langsung mengembun di badannya, dan 2 tanduk naga tumbuh di dahinya, mengeluarkan kekuatan naga yang tak tertandingi. Di bawah pengaruh metode rahasia tersebut, tingkat kultivasi Cukong langsung meningkat dari akhir tingkat ke-9 Kaisar Abadi ke tingkat kedua tengah Dewa Sejati, menembus batas alam abadi. Dengan tambahan kekuatan fisiknya, kekuatan tempurnya sebanding dengan Dewa Sejati di akhir level kedua. Pedang Ilahi 8 Kehancuran, Pedang Jiwa Ilahi Tianyan. Cukong mendorong kekuatan abadi, kekuatan fisik, dan kekuatan jiwa dalam badannya hingga batas ekstrim pada saat yang bersamaan. Emas, kayu, air, api, tanah,
angin, guntur dan kegelapan. 8 atribut energi spiritual berkumpul bersama dengan gila-gilaan dan berubah menjadi bayangan pedang dewa 8 warna dengan kekuatan pedang yang menakjubkan. Pada saat yang sama, pedang jiwa Tianyan berwarna platinum dipanggil keluar, melepaskan kekuatan jiwa yang luar biasa. Pada saat berikutnya, bayangan pedang dewa 8 warna, dengan berkah 8 jalan langit dan bumi tingkat rendah, dan pedang jiwa dewa Tianyan, dengan berkah segel jiwa dewa Tianyan, saling menebas secara bersamaan, menebas dengan ganas semua serangan di dalam dunia kecil itu. Ledakan. Di dalam dunia kecil itu, ruang angkasa berguncang hebat dan kekosongan meledak. Di luar dunia kecil, kekuatan surga meluap dan menyapu ke segala arah. Seperti dugaan Ye Fengxuan, jika mereka tetap tinggal 100 mil jauhnya, mereka pasti akan mati. Saat semua orang menunggu dengan cemas, suara retakan kecil terdengar. Retakan. Jika diperhatikan dengan seksama, sebuah retakan kecil muncul pada penghalang dunia kecil itu. Kekuatan kesusahan surgawi ke-10 memang kuat. Tetapi Cukong, yang menggunakan transformasi naga ilahi dan melepaskan kekuatan bertarung terkuatnya, bahkan lebih kuat. Munculnya retakan kecil pertama seperti sebuah sinyal, dan segera setelahnya, retakan kedua dan ketiga muncul pada penghalang dunia kecil. Retak, retak, retak. Saat ratusan bahkan ribuan retakan muncul, dunia kecil ini tidak mampu bertahan lagi dan hancur total menjadi ketiadaan. Cukong berhasil selamat dari kesengsaraan surgawi ke-10. Pada titik ini, 10 tingkat kesengsaraan surgawi telah berakhir. Saat awan bencana di langit menghilang, momentum Cukong mulai meningkat pesat. Retakan. Suara pecah lainnya terdengar. Namun, suara yang menghancurkan ini datang dari dalam badan Cukong. Saat penghalang alam hancur, kultivasi Cukong berhasil menembus ke tahap awal tingkat pertama Dewa Sejati. Kemudian teruslah meningkat, ke puncak tahap awal surga pertama Dewa Sejati, ke tahap tengah surga pertama Dewa Sejati. Pada akhirnya, kultivasinya berhenti pada tahap akhir tingkat pertama Dewa Sejati. Inilah keuntungan bertahan hidup dari bencana alam terkuat. Saat kultivasinya benar-benar memasuki alam Dewa Sejati, kekuatan abadi dalam badan Cukong berubah menjadi kekuatan ilahi, mengalami perubahan kualitatif, dan kekuatannya meroket lagi. Pada saat yang sama, alam fisik Cukong juga berhasil menerobos dan mencapai tahap pertama awal alam badan ilahi. Sama seperti saat tingkat kultivasinya meningkat, kekuatan fisiknya tidak berhenti meningkat, tetapi terus meningkat. Pada akhirnya, alam fisik Cukong berhasil maju jauh ke tahap pertama awal alam badan ilahi. Dengan kekuatan fisiknya saja, dia mampu melawan orang kuat di akhir level pertama Dewa Sejati. Jika Ki dan badan bersatu, itu akan cukup untuk menghancurkan yang kuat di akhir level kedua Dewa Sejati. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia menghadapi kesengsaraan surgawi ke-10 tadi, bahkan jika dia tidak menggunakan teknik rahasia transformasi naga, dia akan mampu meledakkan dunia kecil yang terbentuk oleh 9 atribut energi. Setelah Cukong menyelesaikan terobosannya, Ye Fengxuan dan yang lainnya segera datang dari kejauhan. Selamat telah melewati kesengsaraan menjadi dewa dan memasuki alam Dewa Sejati. Dengan bakatmu, kamu pasti akan terkenal di dunia para dewa di masa depan. Ye Fengxuan berkata dengan tulus. Itu adalah tingkat ke-10 kesengsaraan surgawi, kesengsaraan terkuat untuk menjadi dewa yang bahkan tidak tercatat dalam buku-buku kuno. Cukong bahkan mampu bertahan melewati kesengsaraan surgawi tingkat ke-10, masa depannya pasti tak terbatas. Cukong tersenyum tipis dan menanggapi Ye Fengxuan dengan rendah hati. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke Gu Feiyan, Li Changhai, Nangong Yan, Nangong Sue dan yang lainnya, dan mengucapkan selamat tinggal terakhirnya kepada semua orang. Pada saat itu, langit dan bumi berguncang hebat. Kekuatan tertinggi dari dunia dewa turun ke dunia peri. Di atas langit, gerbang ilahi yang megah memadat dan memancarkan kekuatan ilahi yang tak terbatas. Meskipun kultivasi Ye Fengxuan telah mencapai puncak tingkat ke-9 Kaisar Abadi. Menghadapi gerbang ilahi ini, saya masih merasakan dorongan untuk berlutut. Desir, ada daya tarik yang datang dari dalam gerbang dewa, mencoba membawa Cukong naik ke alam dewa. Bersambung.